Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Utomo. Saya dari kelas PBA 6C. Saya di sini akan menyetorkan hafalan surah Al-Ahqaf ayat 4, surah Al-An'am ayat 74 sampai 79, surah An-Nisa ayat 48 beserta maksud dari masing-masing ayat tersebut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu tauhid. Baik, yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Maksud dari ayat ini adalah Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang menciptakan bumi dan langit selain Allah, dan bahkan tidak ada yang ikut serta atau berpartisipasi dalam penciptaan langit melainkan Allah. Dan ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jikalau mereka punya bukti bahwa ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka tunjukkanlah bukti itu. Dan sudah pasti tidak ada, karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Dalam surah ini menjelaskan atau menceritakan tentang bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim lahir di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim sendiri berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Kemudian suatu hari beliau bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa kalian menyembah berhala? Sesungguhnya kalian dalam kesesatan yang nyata." Lalu kemudian Nabi Ibrahim mencoba mencari Tuhannya, karena dia tidak percaya bahwa berhala adalah Tuhan. Dia tidak percaya kepercayaan kaumnya. Maka beliau berusaha mencari Tuhannya sendiri. Suatu malam beliau melihat bintang. Beliau melihat bintang yang bersinar di langit malam. Beliau pun berpikir, oh ini Tuhanku. Tapi ketika bintang itu mulai redup,
beliau berpikir lagi, oh tidak mungkin ini Tuhanku, karena tidak mungkin Tuhanku redup seperti itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Bulan juga memancarkan cahaya di langit malam, lebih besar, cahayanya lebih terang daripada bintang. Tapi ketika bulan, maka Nabi Ibrahim pun berpikir, oh ini Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim pun bingung ketika itu. Lalu beliau berdoa, wahai Tuhanku, jika kamu tidak memberiku petunjuk, maka aku termasuk dalam kaum-kaum yang sesat, termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari bersinar, terang sekali, lebih terang daripada yang sebelumnya, lebih terang dan lebih besar daripada yang sebelumnya. Tetapi ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim bingung. Lalu ketika itu wahyu turun. Lalu Nabi Ibrahim ketika itu sadar bahwa Tuhannya lah, yaitu zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Surah An-Nisa ayat 48. Dalam surah ini menjelaskan bahwa sungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa orang yang menyekutukannya, yaitu dosa orang musyrik. Sesungguhnya orang yang musyrik itu melakukan dosa yang besar. Maka dari itu kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang menyekutukan Allah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.